Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu keempat bulan Agustus ini masih diberikan kita kuat dan sehat. Saat ini kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas pertolonganmu, penjagaanmu, sehingga kami ada sampai hari ini. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya bawakan firman yang terambil dari Lukas pasal yang ke-10 ayat 17 sampai 20 yang berbunyi demikian. Dan ke-70 orang itu kembali dengan sukacita sambil berkata, Tuhan, bahkan setan-setan pun tunduk kepada kami dalam nama-Mu. Dan dia berkata kepada mereka, Aku melihat setan jatuh dari langit seperti kilat. Lihatlah, aku memberikan kepadamu otoritas untuk menjejakkan kakimu di atas ular dan kalajengking, dan atas segala kuasa musuh, dan bahkan tidak ada sesuatu pun yang dapat melukai kamu. Akan tetapi dalam hal ini, janganlah bersukacita karena roh-roh itu tunduk kepadamu, tetapi lebih bersukacita karena namamu tertulis di surga. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita tahu situasi di akhir zaman ini makin hari makin mengerikan, baik masalah cuaca, badai, dan juga kejahatan semakin bertambah-tambah. Dan banyak orang mulai ciut imannya karena apa? Situasinya semakin mengerikan. Tetapi pada kesempatan ini saya akan jelaskan kepada kita semua bahwa apapun situasi dunia ini, jangan lihat situasi dunia, tetapi engkau lihat kepada kuasa yang punya otoritas di surga dan di bumi, yaitu Tuhan Yesua. Hari ini saya berikan temanya, gunakan otoritas Yesua dalam hidupmu. Sekali lagi, gunakan otoritas Yesua di dalam hidupmu. Ditegaskan tadi di ayat 19, lihatlah aku memberikan kepadamu otoritas, kendali, menguasai situasi apapun. Kendali apa tadi? Yaitu menginjakkan kakimu di atas ular dan kalajengking. Itu adalah gambaran daripada pekerjaan iblis itu sendiri. Saudara, kita tahu iblis di akhir zaman ini senang mengaum-ngaum di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 bahwa lihatlah si iblis itu berkeliling dunia mengaum-ngaum seperti singa yang mau menerkam. Gak usah takut. Sebab apa? Sekalipun keras aumannya, kita diberikan otoritas. Selain otoritas itu kuasa, kendali, itu kita diberikan juga supaya dapat menang melawan segala pekerjaan-pekerjaan iblis itu. Iblis saja diberikan otoritas kepada kita mengalahkannya, terlebih lagi kita bersukacita karena nama kita sudah terdaftar di surga. Tapi pada kesempatan ini saya akan pertegas, otoritas apa saja yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Pertama-tama yaitu menginjak ular dan kalajengking. Itu adalah pekerjaan iblis itu sendiri. Kita tahu ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, yang datang menggoda mereka adalah ular. Ular itu adalah gambaran daripada iblis atau Lucifer, malaikat yang dibuang dari surga ke bumi, maka target dia adalah manusia. Tetapi dikatakan tadi, aku memberikan otoritas kepadamu untuk menginjakkan kaki di atas ular.
Ular gambaran daripada iblis tadi. Sekarang ini banyak orang ketakutan sama iblis. Harusnya kalau engkau di dalam Yeshua HaMasyiah, ada Roh Kudus di dalam dirimu, bukan engkau takut kepada iblis, tapi iblis yang takut kepadamu. Karena engkau punya otoritas tadi. Jadi jangan takut, saudaraku ya. Kita diberikan otoritas menginjak ular dan kalajengking, itu pekerjaan iblis. Yang kedua, yaitu untuk otoritas menyembuhkan penyakit. Ya. Di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 2 dikatakan, dan setelah mengumpulkan ke-12 muridnya, dia memberikan kepada mereka kuasa dan otoritas atas semua setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Sekarang banyak orang dilanda penyakit. Penyakit itu datang dari iblis. Kalau engkau ada di dalam Tuhan Yesus, kau punya hak mengusir segala pekerjaan iblis dari tubuhmu. Penyakit tidak ada di dalam tubuhmu karena engkau diberikan otoritas untuk menyembuhkan orang sakit. Bukan harus pendeta atau hamba Tuhan mendoakanmu. Jika engkau ada di dalam Tuhan Yesus, maka penyakit di dalam tubuhmu juga disingkirkan. Itu kata Tuhan Yesus. Aku sudah memberikan kuasa dan otoritas untuk semua setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Jadi kita perhatikan di sini, itu otoritas untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, kita ingat Petrus ketika dia mau ke bait suci, ada orang lumpuh, itu dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 1-8, dia berkata, Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang padaku kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus HaMasyiah, bangkit dan berjalan. Orang lumpuh itu berjalan kembali. Jadi, siapapun kita tidak terkecuali, kalau engkau hidup di dalam Tuhan Yesus, engkau ada di dalam Roh Kudus, engkau pegang firman Yahweh, apa yang kau imani itu terjadi karena engkau diberikan otoritas untuk menyembuhkan segala penyakit. Yang ketiga, membangkitkan orang mati. Dan kita tahu itu juga di dalam Matius pasal 10 ayat 7-8 itu ditegaskan. Dan dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 36 sampai dengan 42, bagaimana Petrus mendoakan Tabita yang disebut Dorcas, seorang janda, dia mati. Petrus doakan dia yang sudah mati tadi hidup kembali. Saudara, mungkin kalau sekarang ini apakah bisa mendoakan orang mati hidup kembali? Nah, persoalan sekarang ini secara jasmani masih banyak orang hidup. Tetapi sekarang ini yang banyak terjadi adalah rohani manusia sudah banyak yang mati. Mengaku dia Kristen, masih rajin ke gereja, tapi sebenarnya keyakinannya kepada Yahweh itu mungkin tinggal 10% atau 30%, atau mungkin juga udah gak ada yang yakin. Bahkan dia lebih yakin kepada dukun daripada kuasa Yahweh. Makanya tidak sedikit orang pergi tanya ke dukun, mau masuk rumah, mau bentuk rumah seperti apa, tanya sama dukun. Itu bukti rohaninya sudah mati. Jika engkau hidup di dalam Tuhan Yesus, rohanimu hidup, dibangkitkan kembali. Apa yang tidak mungkin, semua menjadi mungkin karena itu firman Yahweh mengatakan. Kalau Petrus tadi dipakai, dia latar belakang seorang nelayan, Tabita sudah mati, didoakan hidup lagi. Jika engkau rohanimu sudah mati, melalui firman ini, engkau diberikan otoritas supaya rohanimu hidup kembali, lawan segala tipu muslihat iblis itu, karena engkau pemenang di dalam Yeshua HaMasyiah.
Jadi jangan engkau mati rohanimu supaya engkau terintimidasi terus dengan pekerjaan iblis itu. Tapi hidup kembali rohanimu, lawan segala tipu muslihat daripada si iblis itu. Yang keempat apalagi? Mengusir setan-setan demi namaku. Kita tahu, saudaraku, di dalam Markus 16 ayat yang ke-17 dan 18 yang berbeda demikian. Dan bagi mereka yang percaya, tanda-tanda ini akan menyertai mereka, akan mengusir setan-setan dalam namaku, mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru, mereka akan memegang ular, dan jika mereka meminum sesuatu yang mematikan, hal itu sekali-kali tidak akan mencelakai mereka. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang-orang sakit, dan orang itu akan memperoleh kesembuhan. Saudaraku, berkali-kali saya doakan orang, termasuk juga sudah lama berumah tangga bertahun-tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 4 tahun, 3 tahun, gak punya anak. Saya katakan, tahun depan kau punya anak. Belum sampai tahun depan, saudaraku, berapa bulan kemudian, om saya sudah hamil dan lahir anaknya 9 bulan kemudian. Saudaraku yang dikasihi oleh Yahweh, pada saat ini, kalau engkau tahu semua pekerjaan iblis itu mengintimidasi banyak manusia sekarang ini, tetapi kita diberikan otoritas justru mengusir setan. Mengusir setan-setan. Apa pekerjaan setan? Jika engkau ketakutan, cemas, bimbang, gelisah, itu kerjaan iblis. Harus diusir dari pikiranmu, dari hatimu. Kalau engkau selalu khawatir, bimbang, cemas, engkau dikendalikan oleh roh-roh jahat. Dikendalikan oleh setan-setan. Maka usir segala kebimbangan, kecemasan, keraguan dalam hatimu. Itu pekerjaan iblis. Kita diberikan otoritas tadi. Sebab apa? Roh di dalam kita, yaitu Roh Kudus, lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Kita tahu Roh Kudus itu terang, roh iblis itu gelap. Di mana ada terang, tidak mungkin bisa ada gelap. Karena itu dua hukum alam yang berbeda, terang dengan gelap tidak dapat bersatu. Maka kalau ada Roh Kudus dalam dirimu, ada firman Yahweh dalam dirimu, Tuhan Yesus itulah terang dunia, maka tidak mungkin kegelapan itu masuk dalam dirimu. Saya merasa heran, banyak orang menyanyi lagu rohani, aktif pelayanan, tapi khawatir jalan terus, bimbang jalan terus. Itu bukan bebas dari roh jahat. Kalau engkau bebas dari roh setan-setan tadi, engkau tenang. Punya uang, tidak punya uang, tenang. Dihargai orang, tidak dihargai orang, tenang. Dan engkau juga berhasil, tidak berhasil, engkau tenang. Ada damai sejahtera karena kamu mengalahkan setan-setan tadi. Jadi jangan biarkan hatimu gelisah, bimbang, takut, selalu khawatir terus. Itu kerjaan iblis. Kita diberikan otoritas mengusir setan-setan. Yang berikutnya apalagi kita kebal terhadap racun maut. Tadi dikatakan dalam Markus 16, sekalipun mereka memegang ular dan jika mereka meminum sesuatu yang mematikan, hal itu sekali-kali tidak akan mencelakai mereka. Kita ingat bagaimana Paulus setelah saudaraku mau dibawa ke Roma, dia mengambil kayu bakar dan tiba-tiba dia digigit ular yang berbisa dalam Kisah Rasul pasal 28 ayat 3-6. Orang-orang mengira ini orang banyak dosanya, sudah kelepas dari laut sekarang digigit ular berbisa. Tapi Paulus mengebaskan ular itu ke dalam api. Mereka tunggu kapan matinya, tidak mati juga. Karena itu firman Yahweh. Kita diberikan otoritas supaya racun maut tidak mengena di dalam diri kita. Tapi kalau engkau sengaja minum racun maut, ya mati. Tapi kalau mungkin ada orang jahat kepadamu, dikasih racun di dalam minumanmu atau makananmu, jika engkau doakan itu dalam nama Tuhan Yesus,
apapun di dalam makanan itu menjadi hilang racunnya, engkau tetap sehat. Itu janji daripada Tuhan Yesus, bukan kata saya. Karena dia mengatakan sekalipun minum racun maut, mereka tidak mati. Itu kata Tuhan Yesus, bukan kata saya. Jadi pegang itu baik-baik. Yang terakhir, memindahkan gunung ke dalam laut. Dalam Matius pasal 21 ayat 20-22. Jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, engkau berkata kepada gunung ini pindah ke laut, maka pindah. Saudara, luar biasa. Persoalan hidup manusia sekarang semakin berat. Mungkin lebih gede masalahmu daripada gunung tadi. Tetapi jika engkau memiliki iman yang teguh, engkau diberikan otoritas untuk memindahkan gunung persoalan tadi, engkau jadi pemenang. Kalau saya cerita masalah yang saya alami, waduh mengerikan saudaraku. Kami 2009 bukan lagi 0 tapi di bawah 0, minus. Tetapi oleh anugerah daripada Yahweh itu kami diberikan kemenangan. Sampai hari ini diberikan mujizat demi mujizat terjadi. Jadi biarkanlah otoritas Tuhan Yesus itu bekerja di dalam dirimu setiap waktu, pikiranmu, hatimu, seluruh tubuhmu. Apapun yang sedang kau alami, gunakan otoritas daripada Tuhan Yesus itu, sebab Dia memberikan kemenangan kepada kita semua. Karena Dia yang pegang kendali di surga dan di bumi. Itu dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 18. Kata Tuhan Yesus, kepadaku telah diberikan otoritas di surga dan di bumi. Jadi kalau ada Tuhan Yesus di hidup kita, kita pun punya otoritas itu. Itu kata Tuhan Yesus. Biarlah melalui firman ini kita dikuatkan. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu ini. Kami bersyukur Engkau sudah memberikan otoritas kepada kami untuk menginjak ular, pekerjaan iblis. Engkau sudah tanamkan itu dalam diri kami. Kami punya kendali terhadap semua tipu daya daripada si iblis. Dan juga mendoakan orang sakit sehingga orang sakit sembuh. Bahkan orang mati pun hidupkan. Ketika minum racun maut pun, jika orang menipu kami, tidak akan mati karena Engkau memberikan otoritas kepada kami. Bahkan kami bisa memindahkan gunung, persoalan, kesulitan apapun yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena itu janji firman-Mu kepada kami Bapa. Kami bersyukur kami ada di dalam Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus dalam diri kami, dan Roh-Mu bekerja dalam diri kami. Urapi setiap anak-anak-Mu supaya mereka menggunakan otoritas daripada Yahweh itu dalam diri mereka. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, baik juga anak-anak, sehingga mereka tetap menang menghadapi segala pekerjaan iblis, karena Engkau sudah memberikan otoritas kepada kami, kemenangan demi kemenangan. Berkati bangsa negara kami, berkati gereja-Mu, persatukan semua, berkati hamba-hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.